Yang kedua, pertanyaan saya, ini di Masjid Nurul Yakin ada pengajian? Pengajian rutin ada Pak? Ada Bu? Sebegini banyak kalau hadir. Ada orang yang boro-boro. Ingat? Jadi ibu ngaji di mana? Kalau pengajian di kampung kita sepi, kita ini ngaji di mana? YouTube, Google. Bagaimana kita tahu cara berwudu? Bagaimana kita tahu praktek cara orang bersuci, cara orang toharoh, tahu cara mandi junub? Sebegitu hebatnya fikih. Di awal kitab itu selalu membahas bab pertama tentang toharoh. Sebelum cerita sholat, sebelum cerita haji, sebelum cerita nikah, toharoh dulu harus paham. Karena semua itu akan bersambung sampai kepada urusan yang lain, termasuk urusan baca Quran. Maaf ya Pak Bu, udah pada nikah ini ibu-ibu. Tua-tua begini ya. Udah tahu dong, ya. Udah tahu dong ibadah yang nikmat itu. Pertanyaan saya buat ibu bapak, ibu bapak paham nggak cara mandi junub? Ini pertanyaan saya real. Kalau sampai tidak ngerti, lalu junubnya tidak sah, bagaimana sholatnya? Bagaimana baca Qurannya? Sudah baca Quran dalam keadaan junub, ibu haid, wajib bersuci, wajib mandi. Kalau tidak bisa, berarti bagaimana urusan sholat kita? Bagaimana urusan bacaan Quran kita? Sepanjang hari ternyata kita masih dalam keadaan junub sudah. Kita sholat ada wudhu, udah benar belum wudhunya? Jangan-jangan tidak sesuai SOP aturan main fikih syariat yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh ulama-ulama yang sangat bersambung kepada Nabi SAW. Ada orang mulai cuma kejipok kayak apa itu namanya? Bebek namanya Pak, capung kalau ya itu. Ininya nggak kena. Mana batas buka? Mana batas siku? Itu ada yang di fikih. Kalau nggak ngaji, dari mana kita tahu? Kalau nggak tahu, bagaimana praktek sholat kita? Bagaimana praktek wudhu kita? Tiap hari maaf, kita pipis, kita kencing. Udah cebok belum? Bagaimana ceboknya? Air apa yang dipakai? Tidak semua air itu bisa suci mensucikan. Ada yang suci tidak mensucikan. Maaf, itu cebok pakai Coca-Cola, itu suci. Ada air yang suci justru jadi mutanajis, berubah ketika dia mustakmal, bercampur bahkan dengan najis itu sendiri. Bapak pipis, ada somet pakai air, airnya cuma seember, nggak sampai 2 bulan, lalu diambil, diusap helmnya, taruh lagi ke air, usap lagi helmnya, taruh lagi ke air, usap lagi helmnya. Jadi apa nih air ember? Jadi najis. Kenapa? Bercampur dengan najis helm bapak. Lalu bapak ambil wudhu, sholat, Allahu Akbar. Bapak merasa khusyuk. Kenapa merasa khusyuk? Bisa jadi memang bapak tidak digoda setan. Kenapa tidak digoda setan? Kata setan, buang-buang waktu saya godain. Orang tidak sah sholatnya. Iya dong, buang-buang waktu banget gue. Banyak kali mesti gue godain. Udah tahu kagak sah, apa gue godain? Nyari kerjaan aja kata tuh setan. Dan akhirnya tertipu dengan ibadah kita. Karena merasa seperti khusyuk, merasa seperti hebat. Karena sesungguhnya jangan-jangan ada najis yang kita bawa, ada wudhu yang tidak sah, ada junub yang belum suci. Lalu kita merasa hebat dalam sholat kita. Jadilah kita manusia sombong, merasa paling benar, yang lain tidak, merasa paling hebat, yang lain tidak, merasa paling alim, yang lain tidak, merasa paling soleh, yang lain salah. Ini bahaya.
dalam ibadah yang melahirkan kesombongan, keangkuhan, keakuan. Iblis sudah menjadi contoh bagaimana alimnya, ahli ibadahnya, hebatnya, cuman karena satu, dia bully Nabi Adam. Dia bully Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada urusan apa saya mesti hormat sama dia, wahai Tuhan? Saya ini lebih mulia, dicipta dari api, sementara dia dari tanah. Cuman itu doang kesalahannya. Karena nih iblis alim, pintar, ibadahnya bagus, ribuan tahun. Datang nih Nabi Adam, dicipta oleh Allah, disuruh oleh Allah. Ayo, sujud hormat kau sama dia. Ini makhluk saya yang baru, gak mau bertemu. Sorry, no way. Ada urusan apa saya hormat sama orang ini? Saya ini lebih bagus, lebih senior. Saya ini dari api, dia dari tanah. Masya Allah. Nah, jangan sampai ibadah yang kita kerjakan boro-boro diterima. Jangankan diterima, sah juga belum tentu. Jangan-jangan Pak, nauzubillah min dzalik. Termasuk saya harus berhati-hati dengan ibadah yang kita kerjakan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang itu masuk surga bukan semata karena amalnya, tapi illa birahmatin minallah, karena rahmat Allah, karena kasihannya Allah, karena sayangnya Allah. Kalau bukan karena Allah kasihan sama kita, Pak Bu, tidak pantas kita ke surga, tidak cocok kita berada di surga. Kenapa? 24 jam, ayo. Nih 24 jam nih kita hidup nih satu hari. Itu ngapain aja? Kerja berapa jam? Dari pagi sampai sore. Di tengah kerja ngapain? Main slot nggak? Tahu slot Pak? Bapak pura-pura sudah di-download juga itu aplikasinya. Setelah itu sholatnya. Setelah itu bagaimana dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan gibahnya, dengan gosipnya, dengan fitnahnya, macam-macam. Bagaimana sholat yang cuma sebentar, wajib haji belum tentu, jangankan diterima, sah juga, jangan-jangan, karena kita nggak pernah periksa nih, bagaimana wudhunya, bagaimana juduknya, bagaimana syarat, rukun dan sebagainya, sah juga, jangan-jangan tidak. Kan kasihan Allah melihat kita, ya Allah, ini hambaku ini, PD-nya luar biasa ini. Dia pikir dia sudah benar, dia pikir dia sudah sah, tapi semangatnya ku hargailah. Datang dia, ya, walaupun ke masjid cuman buat cari berkat, cuman buat cari makanan, cuman buat ngumpulin jeruk, pisang, ya. Tapi setelah itu dia nggak ngerti apa disampaikan gurunya. Semangat itu yang, nah, bisa jadi kan Allah kasihan. Makanya illa birahmatin minallah. Kalau bukan karena rasa kasihan Allah kepada hambanya, rasanya saya pun termasuk orang yang tidak dan susah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.